Testimoni itu tadi adalah level evidence yang paling rendah. Aliran darahnya harus bagus, sehingga fungsi jantungnya harus bagus. Iya. Nah, kalau misalkan ternyata yang minum Punya fungsi sakit jantung, jelek. ya nggak bagus. Bayangin pas lagi gitu, udah gede-gede, Serangan jantung. Koit langsung, serangan jantung. Iya. Bisa ada kejadian gitu. Jadi gede nggak kepake. Gede kan nggak lucu gitu. Iya. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Agus. Saya dokter yoga, Nah. spesialis anak. Kamu spesialis Bagus, anak? dokter spesialis apa? Tahu aja. Nah, kali ini kita lagi mau bahas nih tentang obat di Instagram. Hah, obat Instagram? Kok Instagram ada obat? Lu pasti kalau lagi buka-buka Instagram tahu-tahu ada yang lewat aja. Ting, Obat apa? mau meninggikan badan. Oh, iklan-iklan yang kayak gitu. Mau membesarkan payudara Anda. Aduh. Saya Nah, nggak bisa sering nggak? Sering nggak? Kalau Ada, berarti lu sering searching tuh. Iya, kan saya kan Lu sering Google berarti kan? Iya. Cara meninggikan badan. dulu. Enggak, karena mungkin kita ya secara nggak Iya. sengaja kita kadang lihat tinggi badan anak misalnya. Ya, betul. Kita lagi cari literatur atau apa kan, tapi itu kan yang ditangkap sama mesin Google nih. Ya. Terus dimasukkan, Ditongolin. ya ditongolin di Instagram, Facebook, apa segala macem. Kan itu udah rahasia umum bahwa privasi kita udah dijajah nih. Iya. Karena kita apa yang kita cari itu udah muncul tersedia langsung. Ya, tonton nanti semua yang kita cari. Iya, kita misalnya buka di online shop, ya nyari apa, ya kan? Atau baju ini baju yang Tahu-tahu kita buka Instagram muncul aja itu iklan. Ya. Nyari sepatu bola misalnya, atau nyari sepatu lari, ya, muncul aja berbagai merek. Ya, ini kan sering banget kan? muncul obat. Nah, muncul obat nih, Ya. pelangsing, Langsing, peninggi, yang paling sering kan itu kan, Paling sering pembesar sama satu lagi, payudara, Ya, biar atau pembesar penis, maerot. Anda ingin lebih cepat panjang? Nah, lebih cepat panjang tapi nggak bisa berdiri. Nah, itu lebih repot lagi. Iya, itu. Nah, jadi apa nih yang harus kita waspadai atau apa yang harus penonton kita ini ngerti tentang hal-hal tersebut? Ya, jadi kalau pertama nih, informasi dasar dulu. Jadi kalau misalkan kita dapat suatu informasi, selalu cek kredibilitas dari informasi tersebut. Informasi ini benar nggak? Cara paling gampangnya adalah ya kita searching aja dulu. Obat tinggi badan obat apa? Nanti dilihat. Jelas nggak tuh itunya? Kandungannya apa? Kalau nggak ngerti kandungannya ya minimal lihat. Kan sebenarnya secara naluri kita kalau baca nih, meskipun kita bukan orang medis, kan kita bisa ngelihat, ini benar nggak ya? Aneh nggak sih? Aneh Gitu nggak kan? sih? Jadi kalau dalam hati kita sudah merasa itu suatu Nggak hal yakin. yang aneh atau suatu hal yang nggak bermasalah, suatu hal yang nggak masuk akal, pasti salah tuh dari segi medis. Iya, jadi hati nurani nggak pernah bohong sebenarnya. Iya. Kita begitu udah questioning gitu ya, ya itu terus pasti akan, ya udah pasti ada yang nggak benar. Pasti ada yang nggak benar. Kalau lu udah yakin pasti, oh baru ini benar nih. Iya. Tapi kan hal-hal tersebut kan bisa dicetuskan terus-terusan sampai bikin orang seolah-olah yakin nih. Iya. Melihat Jadi iklan itu kok, iya banyak testimoni yang dimunculkan. Mereka pasti andalannya testimoni, Kak. Iya. Ya kan? Padahal balik lagi, kalau kita kan selalu harus melihat, karena kita latar belakang medis, kita dokter. Berlatar belakang ilmu pengetahuan, science. Jadi kita harus sesuatu itu berdasar data dan fakta, Iya. penelitian, publikasi di jurnal-jurnal misalnya, yang sudah diakui oleh seluruhnya gitu kan, Betul. yang reputable lah ya. Ya, jadi kan kalau kita bilang suatu barang, ya nanti kita lihat indeks kepercayaannya dia sampai level berapa. Iya, dan testimoni itu tadi adalah level evidence yang paling rendah. Even itu yang testimoni seorang profesor. Betul. Nggak boleh, karena profesor nggak akan memberikan statement testimoni seperti itu. Karena dia orang yang berpendidikan di science, pasti dia akan bila memberikan suatu apa ya namanya lecture atau informasi, Dia akan ada mempertanggungjawabkan. dasarnya. Betul. Dia udah penelitian dulu, udah uji praklinik, klinik ya, untuk mendapatkan hasil yang dia sesuai. katakan gitu. Jadi pertama cek dulu nih ya tadi testimoni apakah pasti benar atau enggak, ya belum tentu. Iya. Ya, karena tadi level of evidence-nya dia paling rendah untuk suatu obat ya, ataupun apa ya, teknologi kan. Kalau sekarang ada alat-alat tertentu itu yang memang juga diteliti, tidak serta-merta dari testimoni saja. Ya, betul.
Jadi itu pertama kita cek dulu nih. Terus tapi kan kalau misalkan nih secara normal nih, pikiran orang normal kan kalau misalkan satu orang ngomong itu kayaknya bagus, tetangga ngomong pengen itu kayaknya nyoba bagus, itu. pasti akan nyoba. Nah itu Iya. gimana caranya supaya mencegah itu nggak jadi dicoba itu gimana tuh Bang? Ya, satu, perkuat lagi pengetahuan. Ya, Tetap kita harus perkuat pengetahuan, tanyakan ke misalnya produk peninggi badan. Berkaitannya sama apa sih? Tulang kan? Iya. Pertumbuhan tulang kita. Nah, tanyakanlah sama dokter ortopedi, mungkin nggak sih itu misalnya. tanya Atau ke dokter tenaga deh medis, gitu tanya ya. ke dokter deh. Ya, minimal ada yang perlu dilakukan, Betul. yang ya kita cari tahu dulu, jangan mudah terbuai begitu saja untuk langsung Jadi kan yang pertama beli. cek dulu validitasnya, Hmm. keabsahannya. Yang kedua ya sebaiknya tanya ke tenaga yang lebih ahli. Iya. Gitu. Tadi kan tenaga medis boleh ke dokter, boleh kalau peninggi badan dokter ortopedi, kalau penambah payudara mungkin ke bagus bisa. Biar Enggak payudara lah. gede. Enggak lah, ke enggak dokter sih. bedah plastik mungkin, dokter Tompi lah ya. Nah, ke dokter bedah plastik. Bisa dibesarkan, tapi nggak ada obatnya. Ya. Bisa dibesarkan kok, dikecilkan aja bisa, apalagi dibesarkan ya kan? Cuma kalau dikasih obat terus jadi gede, wah. Nah, lu tahu nggak sebenarnya obat peninggi badan itu apa? Obat peninggi badan itu apa? Nah, Nggak tahu. tahu nggak? Enggak. Masa nggak tahu nggak? Isinya nutrisi aja. Enggak. Hah? Kursi kecil. Oh iya. Lu lagi foto kan, suka yang di belakang nggak kelihatan. Kasih Dingklik, obat peninggi dikasih badan, dingklik. Obat peninggi badan. Sesaat itu instan. Nah itu loh, ya maksudnya kayak gitu. Jadi nggak bener lah. Kalau nggak nanti kamu misalnya Sialan, linknya nih prank. obat peninggi badan. Prank. Di prank taunya apa aja yang dijual? Sepatu pakai H. Nah, kenapa tadi padahal saya harapannya jawabannya enggrang. Egrang. Enggrang. Egrang Ya? Enggrang. Salah lagi. Bisa tuh, bisa sebagai solusi. Ya peninggi badan tinggal beli kan. Badan. Sepatu haknya mau berapa? 7, 10, 15, pasti lebih tinggi tuh. Tapi habis itu kakinya kram betisnya. Tuh. Nah, nanti itu baik lagi. Itu kan dari segi itunya. Yang terakhir ya, kalau mau tinggi badan, ya namanya juga tinggi badan, ya dia harus tumbuh. Supaya dia tumbuh, ya dia harus makan. Iya, jadi Nutrisi, sebenarnya kalau lu kan dokter anak nih, pasti kan fase pertumbuhan itu cepet itu kan di anak-anak, Iya, di betul. usia anak-anak, ya kan di remaja lah ya. Ya. Growth spurt ya ada beberapa kali kan growth spurt, Betul. ya itu kalau udah mencapai maksimal ya dia tidak bisa lagi tambah tinggi. Ya, Paling juga yang misalnya tulang belakangnya bengkok, ya, tulang ini- belakangnya agak bungkuk nih. Terus dia direhabilitasi sama dokter ortopedi dan rehabilitasi medis, dia bisa jadi tegak, otomatis kalau diukur lebih dia lebih tinggi. tinggi tadi begini. Tapi bukan berarti tinggi badan secara ini enggak, memang dia strukturnya aja yang dibenerin. Jadi banyak gitu. faktor yang mempengaruhi tinggi badan itu. Betul. Nutrisi iya, bentuk tulang iya, terus genetiknya juga iya. Jadi ya kalau bisa jangan percaya gitu-gitu deh. Ya, Kenapa ya nggak sih ya? Bang? Kenapa ya? Tapi Cuman- masih masyarakat banyak yang percaya loh, Kak. cuman tapi ya kekurangannya gini. Di kita ini kan sekarang kan media promosi nggak hanya di TV saja, di media sosial. Oh, justru lebih bahaya sekarang di Iya, media sosial di media menurut saya ya. sosial. Kadang orang yang mempromosikan itu pun juga ya sorry to say ya. Nggak jelas wujudnya. Nah, kenapa dia mau menerima untuk mempromosikan hal tersebut? Padahal hal tersebut sebenarnya dari segi medis ya kan nggak edukatif atau nggak bermanfaat untuk masyarakat. Cuman untuk dibayar duitnya kan nggak berkah. Ya, menurut itu marketingnya ya. Ya itu ya balik lagi kalau kita mau ngejudge ini berkah nggak berkah gitu. Menurut dia menurut dia nih yang ngambil mungkin kan dia lagi kesulitan apa, kita nggak tahu kan. Kebetulan dia punya platform yang dia bisa, saya misalnya nih, saya followersnya udah 1 juta, 2 juta, Itu tapi kan pasti dimanfaatin. iya kan, daripada maksudnya ya udahlah dimanfaatkan untuk kepentingan hal-hal seperti ini Yang lebih harusnya baik. sih lebih jeli lagi, lebih selektif lagi. Tapi ya kalau misalnya enggak pun sama kan kayak yang kasus kemarin yang dokter lawan artis ya kan yang katanya masuk ke pengadilan. Saya sih nggak tahu endingnya gimana, tapi menurut saya hal-hal tersebut ya memang balik lagi aturan-aturan, kenapa harus ada aturan di media sosial, marketing di media sosial segala macam, karena imbasnya itu bisa membuat sesat informasi. Ya,
jadi informasi yang tidak tepat. Jadi misinformasi sehingga jadi mengikuti ya, padahal ya belum ya mungkin ya karena itu belum jelas keabsahannya, apakah dia bisa meninggikan tinggi badan atau enggak, ya kan daripada dipakai mending nggak usah dia. Mending buat yang lain duitnya. Buat yang lain duitnya. Atau beli sepatu hak tinggi mungkin untuk Ya, meninggikan. apalagi misalkan ya kalau itu masalah tinggi badan, masalah yang lebih sensitif lagi misalkan yang tadi tuh. Oh iya, membesar penis, payudara, kemudian membesar payudara. Nah, Itu bisa ditanamkan suatu zat yang mungkin bisa membuat efek samping yang mungkin nggak diinginkan, malah rusak. Ya, Penisnya rusak karena dia jadi gede terus. Luka. Dia jadi nggak kecil-kecil, bisa aja gitu juga bang. Gimana gede terus nggak kecil-kecil, bingung nyimpennya di mana dong? Iya, tapi ada loh, itu kan ada obat yang buat memperbesar tuh. Ini beneran, ada obat yang buat memperbesar, kan itu kan berarti dia membuat si penis itu jadi vasodilatasi. Iya, sebenarnya. Pembuluh darahnya jadi melebar. Nah, ini pada saat dia jadi melebar, nah otomatis kan pertama aliran darahnya harus bagus sehingga fungsi jantungnya harus bagus. Iya. Nah, kalau misalkan ternyata yang minum Punya fungsi sakit jantungnya jantung, jelek. iya nggak bagus. Bayangin pas lagi gitu udah gede-gede Serangan jantung. Koit langsung serangan jantung. Iya. Bisa ada kejadian gitu. Jadi gede nggak kepake. Gede kan nggak lucu gitu. Iya, Nah, udah gara-gara- gede nggak kepake. Jadi hiasan dinding dong. Nah, nanti pas udah gede dia bingung sendiri. Kok nggak kempes-kempes Nggak mau gitu. kecil. Nggak kecil-kecil. Akhirnya ke UGD ditanya keluhannya malu-malu sambil jawab. Iya. Kenapa? Abis nyoba Ini gitu kan. ini apanya? Nggak bisa kecil. Apanya nggak bisa kecil? Ini loh. Ada minum, ada waktu saya di daerah. Sering ya itu Waktu saya di banyak daerah, ya. Waktu saya di daerah pas ditanya Malu-malu kan emang kayaknya. bisa apa? Saya habis ngoles ini. Dia ngasih tuh olesan yang supaya itunya jadi gede. Gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya buat apa Bukan ya gitu. bukan jadi gede tapi bengkak itu. Terus kadang kalau ngolesin yang nggak bener, dia supaya dia tahan lama, diolesin banyak-banyak. Jadi lecet-lecet tuh samping-sampingnya. Gitu. Jadi dia juga nggak bisa menikmati juga untuk. Iya, ya jadi sekarang balik lagi kan, kepuasan itu tergantung sudut pandangnya orang masing-masing. Ada ibaratnya ukuran ya udahlah, terima nasib size-nya orang Asia atau orang Indonesia ya segini. Mau ngarepin seperti Di Arab. gua nggak nyebut suku, gua nggak mau nyebut ini Kan katanya pokoknya gitu, mau katanya nyebut gitu. yang gede-gede lah terserah, pokoknya mau buat apa juga gitu loh. Karena kan ya kita sesuaikan sama Nah, itu ya udahlah, kita dikasihnya begini sama Tuhan, ya udah dinikmati aja apa yang ada kan. balik lagi tadi untuk masalah informasi kita harus pertama validitasnya. Ya, harus yang dicek ya. kedua, tanya tenaga ahli. Yang ketiga, percaya aja sama diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak yakin ya nggak usah. Gitu. Ya. Paling sih itu ya. Paling itu ya. Ya jadi intinya adalah harus berhati-hati dengan semua informasi yang mudah kita dapatkan di era sekarang. Betul. Ya, bahasan kita kali ini mungkin cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat yang nonton video kami. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tanya di @agusherianto_spog. Saya Yoga Yandika _SPA. Atau kalau ada usulan topik bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Di bawah ini, oke? Kita tutup Oke. aja. Kalau ada sumur di taman, nah, masa di ladang terus? Kalau ada sumur di taman, Boleh kita menumpang mandi. ya. Terus kalau ada obat peninggi badan, Kok nggak tinggi-tinggi? terima kasih.